umum juga istilahnya pihak ketiga atau third party logistik, atau kita menyebutnya singkatnya 3PL, itu sering diasosiasikan sebagai istilahnya adalah broker. Karena mereka memang tugasnya atau perannya hanya memfasilitasi atau menyambungkan nih antara pihak pertama dengan pihak kedua. Jadi misalnya Pak Dodi, saya punya usaha 3PL. Halo pendengar setia LSCM Podcast. Welcome to LSCM Podcast Season 1 bersama saya, Dodi Hartanto. LSCM Podcast adalah platform di mana kalian dapat mendengarkan obrolan yang menarik dan fresh seputar logistik and supply chain management. Kali ini, obrolan yang kami sajikan adalah the role of 3PL in global logistics. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Tentu pertama-tama kita ucapkan terima kasih kepada Pak Yusa, Pak ya, direpotin lagi ini untuk kedua kalinya setelah sebelumnya kita repotin untuk memberikan sharing kuliah tamu di mahasiswa kita di Teknik Industri ITS. Ya. Baik, kita mulai ya. Nanti untuk pembukaan kita akan terpisah sama penutupan, maka kita akan mulai dengan pembacaan CV ya dari Pak Yusa. Pak Yusa, berkenan saya sampaikan CV Bapak untuk perkenalan sehingga pemirsa setia LSM Podcast ini bisa mengenal dengan baik gitu. Siapa sih narasumbernya ini gitu. Siapa sih beliau ini kok diundang gitu. Seberapa penting sih orang ini kan gitu Pak ya. Baik, saya akan bacakan CV Pak Yusa. Jadi Pak Yusa ini saya juga agak terkejut nih sebenarnya. Beliau ternyata alumni sipil. Gitu. Background pendidikannya beliau ini adalah teknik sipil. Tapi karir pertama langsung di logistik. Yang itu merupakan kita tahu banyak areanya teknik industri. Ya, jadi beliau ini adalah alumni teknik sipil ITS, lulus tahun 2009, masuk tahun 2004, gitu ya. Kemudian beliau memulai karir sebagai logistik planner and analyst di Holcim Indonesia. Kemudian setelah 4 tahun, beliau melanjutkan karir sebagai business controller atau kalau nggak salah ini financial operation manager di Demko Indonesia. Kemudian beliau pindah lagi perusahaan ke 4PL, ID Operation Manager. Oh, tidak pindah perusahaan sih ini, pindah posisi di Demko Indonesia. Masih di Demko Indonesia. Kemudian beliau pindah ke Mars, benar Pak ya, bacanya begitu nih Pak. Mars Filipina, di Mars Filipina, yaitu menduduki posisi sebagai 4PL Customer Service Manager. Kemudian sekarang jabatan yang terbaru adalah Area Continuous Improvement Manager, masih di Mars Indonesia Filipina. Gitu ya. Jadi beliau seperti kita tahu tadi dari CV beliau merupakan narasumber yang sangat kompeten untuk membahas topik kita kali ini ya. Jadi topik kita kali ini adalah the role of party logistic in global logistics. Jadi peranan logistik service provider di dalam global logistik gitu ya. Jadi dari CV beliau tadi kita bisa tahu bahwa beliau sudah menduduki berbagai macam jabatan sehingga kita tahu beliau adalah narasumber yang sangat kompeten untuk membahas ini. Baik, saya pikir itu perkenalannya untuk narasumber kita. Cukup jelas ya harapannya. Nah,
Kita akan langsung lanjutkan ke diskusi kita. Kita nanti akan bahas mulai dari awal sekali, mulai definisi, pengertian, area, kendala, cerita praktis, perbedaan teori sama praktek, kemudian peranan secara global itu seperti apa, dan banyak nanti pengalaman menarik yang semoga narasumber kita berkenan berbagi ke kita. Gitu. Pak Yusa, mohon izin kita mulai diskusinya, bincang-bincangnya. Monggo silakan Pak Dodi. Baik, baik Pak Yusa, mohon izin ini nanya agak banyak nih nanti. Begini Pak Yusa, kalau kita bicara parti logistik, itu kan kalau kita terjemahan secara bebas dalam bahasa Indonesia, itu kan artinya logistik pihak ketiga, gitu ya. Nah, awalnya Pak dulu, sejujurnya, saya dulu ketika dengar istilah pihak ketiga itu kan, kita itu konotasinya kan kurang bagus Pak ya. Itu kenapa itu tidak rukun? Oh, ada pihak ketiga, gitu ya. Kenapa itu ada yang campur tangan pihak ketiga, begitu. Nah, tetapi dalam logistik kok pihak ketiga ini malah jadi suatu bisnis yang menjanjikan, gitu. Bahkan peranannya menjadi sangat penting ya dalam bisnis perusahaan. Gitu. Nah, Pak Yusa, pertanyaan pertama nih Pak, saya juga penasaran nih. Kalau kita itu bicara pihak ketiga, lalu pihak pertama itu siapa sih Pak? Gitu ya. Pihak pertama siapa? Pihak kedua siapa? Kok tiba-tiba ada pihak ketiga? Bahkan melihat CV-nya Pak Yusa, itu malah bagiannya tuh di pihak keempat gitu. Pihak ketiga nggak cukup, ngajak-ngajak pihak keempat. Ya. 4PL Customer Service Manager bahkan posisi Pak Yusa sebelum posisi yang sekarang. Monggo Pak, silahkan. Pihak pertama itu siapa, pihak kedua siapa gitu ya. Kok tiba-tiba ada istilah third party logistik. Monggo Pak, silahkan Pak. Oke, Pak Dodi. Ini menarik sekali ya analoginya Pak Dodi kita tadi Iya. dari ada ini ada campur tangan pihak ketiga gitu. Tapi itu analogi yang sama sebenarnya kalau kita aplikasikan gitu ya atau yang kita lihat secara umum di dunia logistik gitu. Nah, pihak pertama itu siapa? Pihak pertama itu adalah pihak-pihak yang yang punya barang lebih tepatnya ya. Bisa jadi di sini adalah dari sisi penjual atau dari sisi pembeli. Kalau kita bicara tentang transaksi gitu ya. Tapi yang jelas pihak pertamanya adalah pihak orang yang punya barang. Bisa jadi dari manufacturer-nya misalnya, dari produsennya gitu. Nah, pihak keduanya siapa? Nah, pihak kedua ini sebelum kita masuk ke sana di logistik atau di supply chain itu kan sebenarnya pihak-pihak yang berperan di situ atau mungkin istilahnya stakeholder-nya itu kan beragam ya Pak ya, jadi nggak cuma dari buyer dan supplier. Di situ ada, kalau kita bicara tentang transportasi berarti ada perusahaan transportasinya, ada perusahaan trackingnya. Atau kalau kita bicara tentang ekspor misalnya, pengiriman ke luar negeri, berarti kita bicara tentang moda transportasinya sendiri, apakah pakai kapal atau pakai pesawat terbang gitu, dan juga tentang pihak yang menguruskan tentang customs brokerage-nya, tentang bea cukai ekspor importnya. Nah, pihak-pihak ini yang disebut dengan pihak kedua. Jadi pihak kedua itu orang yang berhubungan langsung atau yang berinteraksi langsung dengan si pihak pertama tadi. Misalnya yang paling gampang contohnya adalah tracking misalnya. Misalnya saya punya pabrik nih di Surabaya, atau mungkin Departemen Teknik Industri memproduksi suatu barang gitu ya, kemudian akan dipasarkan, akan dijual ke daerah sekitar gitu misalnya, atau mau dijual ke supermarket. Nah, pasti ada yang akan mengangkut dari lokasi produksi sampai ke supermarketnya tadi. Nah, si perusahaan yang melakukan transportasi ini itu yang disebut dengan pihak kedua. Itu kalau kita beri contoh perusahaan-perusahaan seperti perusahaan tracking, Kamajaya atau perusahaan tracking yang lain gitu, Pancaran Group. Nah, itu contoh-contoh dari second party logistik, pihak kedua. Nah,
pihak ketiga siapa? Nah, pihak ketiga itu adalah pihak yang menghubungkan antara pihak pertama tadi dengan pihak kedua. Makanya umum juga istilahnya pihak ketiga atau third party logistik, atau kita menyebutnya singkatnya 3PL, itu sering diasosiasikan sebagai istilahnya adalah broker. Karena mereka memang tugasnya atau perannya hanya memfasilitasi atau menyambungkan nih antara pihak pertama dengan pihak kedua. Jadi misalnya saya punya usaha 3PL gitu ya. Pak Dodi mau kirim barang dari Surabaya ke katakanlah yang paling gampang ke Jakarta misalnya. Nah, Pak Dodi nggak tahu harus mengkontak siapa yang bisa membantu mengirimkan barang. Nah, Pak Dodi bisa mengkontak 3PL. Nanti 3PL yang akan atur kapan barangnya siap di rumahnya Pak Dodi misalnya, kemudian jam berapa harus di pick up, hari apa, sampai nanti pengaturan di Jakartanya dikirimkan kemana, apakah harus ada jam tertentu sampai di sana. Nah, itu nanti yang akan dikoordinasikan oleh si pihak ketiga ini dengan perusahaan transportasinya. Kurang lebih begitu analogi sederhananya, Pak Dodi. Ya, baik. Ini klarifikasi Pak ya, nanti kalau salah tolong diluruskan. Jadi kalau saya punya perusahaan, punya produk, tetapi saya tidak punya kemampuan atau tidak ingin mengirimkan produk saya atau mendistribusikan produk saya sendiri ke konsumen, kemudian saya perlu bantuan nih, misalkan tadi tracking. Di tracking, saya tidak mengontak Kamajaya atau Pancaran Group tadi, tapi saya ngontak ke 3PL. Kemudian 3PL ini mencarikan perusahaan pihak kedua atau Kamajaya atau Pancaran Group tadi untuk mengirim barang saya, dan mungkin 3PL ini tidak punya tag gitu Pak ya, kalau nggak salah. Betul Pak. Bisa jadi atau pada umumnya 3PL ini tidak mempunyai tracking sendiri Pak. Well, ada beberapa 3PL memang yang dia punya unit sendiri, tapi ada juga yang dia meng-outsource-kan gitu ya istilahnya, atau men-sourcing-kan trackingnya ke pihak lain. Nah, ini yang disebut dengan pihak kedua tadi. Jadi si 3PL ini dia punya rekanan gitulah ya istilahnya, dia bisa pilih nih dari rekanannya dia mana yang bisa memenuhi keinginannya si pihak pertama tadi, menyesuaikan dengan mungkin ukuran truknya atau ukuran barangnya, menyesuaikan dengan schedule-nya gitu. Jadi mungkin anggapannya contoh paling gampang lah Pak, kalau kita pakai sekarang digital gitu ya, 3PL itu bisa dianggap semacam travelokanya gitu. Oh, iya. Jadi Bapak datang ke Traveloka gitu kan, nanti dia yang carikan, saya mau dari Surabaya ke Bali tanggal sekian, jam sekian gitu. Nah, nanti dia akan muncul tuh, ada pilihannya beberapa airline, harganya sekian. Nah, kurang lebih logikanya seperti itu untuk di 3PL. Ya, baik, terima kasih Pak. Jelas ini Pak. Nah, kemudian yang berikutnya nih Pak, sesuai posisi yang Bapak sebelumnya itu kan pihak keempat Pak. Kalau pihak keempat itu apakah brokernya broker gitu Pak ya? Atau gimana Pak? Pihak keempat ini. Pihak keempat ini ceritanya agak sedikit berbeda Pak Dodi. Oh, berbeda. Jadi gini, kalau biasanya perusahaan-perusahaan yang menggunakan jasa 4PL itu adalah perusahaan-perusahaan yang dia punya jaringan ekspor impor yang lumayan besar. Jadi misalnya katakanlah brand besar di Indonesia, misalnya Sampurna misalnya. Nah, Sampurna itu ekspornya ke luar negeri, ada banyak negara dia mengekspor produknya dia. Atau mungkin contoh lain perusahaan-perusahaan FMCG, Unilever, P&G, mungkin yang lokal seperti Wings, itu mereka jaringan ekspornya lumayan banyak ke negara-negara lain. Nah, biasanya mereka itu punya lebih dari satu 3PL. Karena mereka bisa bagi misalnya untuk ekspor ke kawasan Asia Pasifik, Asia Australia, saya pakai si 3PL PTA.
Nanti kalau saya punya ekspor ke Amerika, Eropa, saya pakainya 3PL-nya PTB, dan seterusnya. Nah, 4PL ini adalah pihak yang menjadi perpanjangan tangan si brand atau si customer ini untuk memanage 3PL tadi gitu. Jadi instead of si customer ini reach out ke 2 3PL yang berbeda, nah mereka bisa reach out cuman ke 4PL, satu company. Nah, satu company ini nanti yang akan jalan untuk melihat apakah order ini akan dikirim ke Australia misalnya. Oh, kalau order ini dikirim ke Australia, berarti saya harus arrange-nya dengan PTA. Kalau order saya akan dikirim ke Rotterdam misalnya, berarti saya harus arrange booking dan koordinasinya dengan PTB gitu. Jadi kalau 4PL itu konsepnya lebih seperti perpanjangan tangan dari si customer untuk memudahkan si customer supaya dia tidak perlu berhubungan dengan terlalu banyak orang. Dia punya istilahnya single point of contact. Nah, nanti si 4PL ini yang akan meneruskan sesuai dengan pembagiannya tadi, sesuai dengan skopnya tiap-tiap 3PL gitu. Ya. Pak, berarti kalau 4PL itu kompetensi utamanya itu fungsi koordinasi, Pak, ya, berarti ya. Mengkoordinasi, kalau saya bayangkan sih, ini saya juga nggak tahu sih, bayangkan mengkoordinasi antar 3PL yang berbeda, mungkin negara juga berbeda, terus monitoring, itu Pak ya kira-kira. Berarti kompetensi utamanya itu mungkin fungsi koordinasi, supaya si perusahaan yang punya barang ini tidak direpotkan, mengkoordinasikan berbagai 3PL, berbagai tujuan, berbagai mode alat angkut mungkin. Begitu Pak ya kalau nggak salah ya. Betul Pak. Jadi sebenarnya salah satu kelebihannya, kelebihan ya, itu adalah yang pertama adalah fungsi koordinasi atau fungsi manajemen, fungsi managing dari multiple 3PL tadi, Pak Dodi. Satu, berarti untuk memudahkan komunikasinya dengan customer. Yang kedua adalah visibility. Jadi dengan bantuan si 4PL, si customer ini akan mendapatkan visibility yang lebih komprehensif. Jadi visibility yang cuma datang dari satu orang, itu yang bisa langsung dilihat oleh si customer. Bayangkan kalau misalnya dia punya 3 3PL gitu ya, nggak ada 4PL, nah si customer ini harus datang ke masing-masing 3PL, mungkin format reportingnya beda-beda, mungkin datanya formatnya juga beda-beda, kemudian masuk ke si customer harus compile, kemudian harus nyusun lagi reportingnya sebelum bisa mereka pakai. Nah, dengan adanya 4PL, fungsi visibility tadi itu yang dikerjakan oleh 4PL. Nah, jadi itu dari sisi visibility reporting. Jadi si customer dalam tanda kutip sudah tinggal terima jadi. Pada saat dia terima, itu sudah consolidated report jatuhnya. Atau misalnya, kalau misalnya dia butuh tahu situasi untuk shipment-shipment tertentu gitu. Nah, dari si customer ini nggak perlu reach out ke ini kalau saya punya shipment ke sini, 3PL-nya siapa ya? Nah, dia cukup langsung datang ke 4PL. Nah, 4PL-nya yang udah punya visibility shipment ini dihandle oleh siapa, kemudian berangkatnya kapan, dan segala macam gitu. Ini sangat menguntungkan terutama kalau kejadian yang di luar normal, kayak mungkin yang baru-baru ini, yang di tahun ini yang cukup membuat lumayan gempar. Pada waktu kemarin ada kasus terusan Suez keblok sama kapal kontainer. Nah, itu sangat memudahkan si customer yang menggunakan jasa 4PL untuk tahu update kontainernya dia seperti apa, ada di mana gitu. Karena 4PL yang akan mencari tahu nih untuk ada berapa kontainer sebenarnya yang ke impact dari terusan Suez keblok ini gitu. Itu salah satu selling point-nya dari 4PL, Pak Dodi. Pak, jadi kalau di 4PL itu ya, 4PL itu kalau 3PL itu kan tanggung jawabnya sih Pak ya, tanggung jawabnya kalau second PL tadi, second PL itu kan berarti
tanggung jawabnya memindahkan barang Pak ya, dari satu titik pabrik mungkin ke titik distributor gitu ya mungkin. Terus 3PL mengkoordinir itu. Terus kalau 4PL ini kalau dalam kontraknya begitu Pak, itu isinya apa Pak ya tanggung jawabnya gitu? Apakah apa visibility-nya harus real time atau laporannya meliputi apa? Kalau misalkan nih Pak kayak perusahaan Suez yang top gitu ya, atau ada 3PL yang nakal nih Pak, tidak bisa menyampaikan produk misalkan, itu menjadi tanggung jawab 4PL atau siapa Pak yang disalahkan gitu Pak? Atau siapa yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan itu gitu Pak? Oke, nah ini menarik nih sebenarnya. Ya karena begini, eksekutornya itu sebenarnya tetap adalah 3PL dan 2PL-nya. Karena 4PL itu mereka tidak ada di lapangan sebetulnya. Ya, jadi 4PL itu memang fungsinya lebih ke monitoring, managing, provide visibility. Nah itu adalah fungsinya 4PL. Eksekutornya tetap dari 3PL. Nah, gimana peran 4PL kalau misalnya terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan yang diharapkan gitu. Nah, perannya 4PL adalah mencari tahu sebenarnya masalahnya ada di mana. Dan kemudian bekerja sama dengan pihak-pihak yang berhubungan, itu misalnya dengan 3PL-nya, misalnya dengan shipping line-nya, atau dengan pihak tracking-nya, atau dengan mungkin juga bridging ke customer-nya, untuk menentukan solusinya seperti apa. Gitu. Jadi kalau di 4PL itu sebenarnya bukan dibilang salah di siapa gitu ya, tapi fungsinya 4PL itu lebih ke mencari tahu ini sebenarnya masalahnya apa, kemudian mencarikan solusinya. Makanya kalau kita di 4PL itu skill untuk root cause problem solving itu sangat dibutuhkan. Itu karena itu akan menjadi bagian dari ya pekerjaan sehari-hari gitu. Misalnya kalau kita punya KPI gitu ya Pak, untuk barang nyampe dari pelabuhan, kalau kita bicara import misalnya, barang kapal sandar di pelabuhan tanggal 24 misalnya hari ini, itu harus berapa hari kemudian dia harus sudah nyampe di lokasinya si customer misalnya. Nah kalau misalnya KPI-nya adalah katakanlah 3 hari gitu ya, ternyata telat nih, baru setelah seminggu baru nyampe ke lokasinya si customer, dan si 3PL-nya harus menjelaskan isunya apa, kenapa kok terlambat, kemudian solusinya apa, action plan-nya apa, kemudian preventive plan-nya apa, supaya ini tidak terulang lagi. Nah, disitulah perannya si 4PL ini. Kadang-kadang 3PL nggak bisa langsung ke customer, karena dengan beberapa kendala, atau mungkin customer yang harus menginfluence pihak-pihak internalnya sendiri untuk mereview kembali prosesnya mereka, misalnya. Nah, itu adalah tugasnya 4PL untuk sebagai consulting partnernya si customer juga, untuk mencari tahu, untuk mengimprove overall supply chain prosesnya mereka. Itu kurang lebih, Pak Dodi. Ya. Pak, kalau ada masalah di lapangan nih, apalah yang distribusi itu, si pihak pertama atau perusahaan itu biasanya koordinasinya, telepon-teleponannya begitu, marah-marahnya begitu, itu ke 4PL atau ke 3PL Pak, atau kadang dua-duanya, atau gimana Pak prakteknya itu? Pada umumnya prakteknya itu pasti selalu ke 4PL dulu, Pak. Karena kan tadi yang saya bilang, konsepnya 4PL itu adalah single point of contact. Kalau 4PL-nya bekerja dengan baik, idealnya si customer ini nggak perlu ke 3PL. Si customer ini hanya akan kontak ke 4PL. Kalau 4PL bisa memberikan jawaban yang memuaskan, otomatis customer-nya puas, apakah jelas dengan isunya apa, atau dia tahu harus bagaimana, dia nggak perlu lari sampai ke 3PL-nya untuk benar-benar cari tahu, hey, sebenarnya masalahnya apa sih, gitu. Jadi kalau tadi ditanya siapa yang pertama kali dihubungin sama customer, itu adalah 4PL, pastinya. Gitu. Kalau si customer sampai lari langsung ke 3PL, berarti ada yang salah nih dengan prosesnya 4PL. Kenapa kok customer-nya sampai harus turun langsung ke 3PL-nya? Gitu, Pak Dodi. Ya, Pak, pada tahap awal ini Pak, kalau misalkan saya punya produk mau saya distribusikan,
itu kalau saya cari jasa pengiriman, itu tahapannya apakah saya langsung mengontak 4PL, nanti 4PL itu bebas mencari 3PL, atau saya terlanjur punya kontrak dengan 3PL, kemudian saya perlu koordinator, sehingga saya baru mencari 4PL. Nah, itu gimana Pak prakteknya? Jadi praktek yang umum ya Pak ya. Jadi 4PL itu scope-nya itu sangat-sangat customized. Jadi beda dengan 3PL. Biasanya kalau 3PL atau kita ngomongin forwarding itu biasanya relationship-nya atau kontrak kerjanya itu sudah fix. Scope-nya adalah tracking, customs clearance, sampai booking kapal misalnya. Itu sudah jelas. Hampir ke semua customer itu requirement-nya akan seperti itu. Nah, kalau di 4PL itu lebih ke customize. Kita yang menyesuaikan dengan needs-nya customer apa. Jadi pada saat katakanlah saya nih, saya sales-nya 4PL gitu ya. Saya datang ke Unilever atau saya datang ke Wings gitu. Yang saya ditanyakan pertama kali itu pasti adalah selama ini kendalanya apa? Pain point-nya apa? Nah, dari situ baru kita sama-sama mendesain solusinya seperti apa. Ada beberapa customer 4PL yang di tempat saya itu yang 3PL-nya berkontrak langsung dengan si customer. Jadi bukan dari 4PL. Ya, itu bisa jadi si customer udah punya kontrak duluan dengan 3PL tadi seperti Pak Dodi bilang, kemudian masuk 4PL untuk memanage mereka gitu. In this case relationship antara customer dengan 3PL-nya udah ada duluan gitu. Tapi di sisi lain ada juga yang mereka minta 4PL untuk melakukan sourcing. Jadi 4PL sebagai fungsi dalam tanda kutip procurement-nya mereka untuk sourcing 3PL mana, kemudian rate-nya siapa yang paling sesuai dengan budget, dengan kualitas, dengan scope yang ditawarkan. Nah, itu juga salah satu scope yang bisa dilakukan oleh 4PL. Tapi apakah itu dijual ke semua customer atau semua customer di-treat sama? Jawabannya tidak. Karena sekali lagi menyesuaikan dengan existing situasinya customer, kemudian challenge-nya customer apa, gitu Pak Dodi. Baik. Terima kasih Pak atas pencerahannya. Saya penasaran ini sudah cukup lama, lalu kontraknya bagaimana, koordinasi bagaimana gitu Pak ya. Terima kasih Pak pencerahannya. Itu lagi nih Pak, kalau nggak salah di atasnya 4PL ada 5PL Pak ya, pihak kelima. Nah itu apa Pak? Jadi gini, kalau kita bilang sekarang memang ada banyak tren bilangnya 5PL, bahkan ada yang nyebut 6PL, ada yang nyebutnya beyond 4PL itu apa. Tapi pada dasarnya kalau kita bicara tentang beyond 4PL, di atas 4PL, itu kita lebih bicara tentang sistem. Jadi dunia logistik itu sekarang sangat-sangat evolving dengan namanya digitalization. Kita sangat mengikuti perkembangan ke arah sana. Jadi mungkin bisa dinotis banyak di Indonesia khususnya ya, di luar negeri juga perusahaan-perusahaan startup teknologi yang bergerak di bidang logistik itu cukup banyak. Kita sekarang bisa terima booking dari handphone, pakai aplikasi, kemudian ada aplikasi yang bisa nyarikan perusahaan-perusahaan tracking. Jadi perkembangannya dunia logistik itu nanti ke arah sana, gitu Pak. Kita mulai melihat teknologi blockchain dan segala macam. Nah, 5PL itu konsepnya adalah ada satu sistem besar yang di-provide oleh perusahaan-perusahaan logistik yang bisa membantu si customer ini untuk melihat sisi end-to-end-nya. Tidak hanya sisi eksekusinya, kayak yang sekarang dilakukan oleh 3PL dan 4PL, tapi bisa jadi mulai dari sisi planning inventory-nya. Dari sisi inventory-nya, berarti dia si 5PL ini sistemnya bisa membantu untuk memberikan masukan ke customer kapan mereka harus place order ke supplier. Kapan kalau kita melihat market situation dengan sekarang ada vessel delay dan segala macam, kemudian kita melihat average transit time dari Cina ke Jakarta misalnya, yang tadinya 5 hari ternyata sekarang jadi 10 hari. Nah, itu bisa menjadikan masukan ke customer. Jadi
hey, please adjust your inventory booking misalnya. Pada saat order ke supplier yang tadinya kita memperkirakan sailing time itu cuma 5 hari, ternyata 5 hari itu udah nggak berlaku lagi, menyesuaikan data beberapa bulan ke belakang misalnya. Nah, 5PL itu lebih ke sana nanti konsepnya, Pak Dodi. Jadi nggak cuma monitoring operation atau execution kita sekarang, tapi lebih ke arah visibility-nya lebih jauh lagi untuk planning, untuk evaluasi, untuk pengambilan keputusan, kurang lebih seperti itu, Pak. Baik. Terima kasih Pak Yuta, ya sudah clear ini mestinya. Mulai dari pihak pertama, pihak kedua, pihak ketiga, pihak keempat, pihak kelima, bahkan lebih dari 5, gitu ya. Jadi teman-teman ini yang mendengarkan podcast, menyaksikan podcast ini akan clear mestinya definisinya, ya. Bahwa kalau coba saya rangkum nih Pak, jadi pihak pertama adalah yang punya barang, pihak kedua adalah yang berhubungan langsung dengan si pihak pertama, bisa misalkan pengiriman, maka yang tracking itu adalah pihak kedua. Kemudian pihak ketiga, third party, adalah brokernya pihak kedua. Jadi pihak keduanya mungkin juga tidak cuma satu begitu. Pihak ketiga ini adalah brokernya pihak kedua. Nah, kemudian perkembangannya diperlukan lebih dari itu. Jadi Pak Yusa menyontohkan kalau ada sebuah perusahaan kemudian ekspor ke berbagai negara. Kemudian di berbagai negara tujuan itu memerlukan 3PL yang berbeda-beda. Alat angkut yang berbeda-beda, mungkin juga regulasi yang berbeda-beda. Nah, itu diperlukan sebuah kompetensi yang bisa dipenuhi oleh 4PL, yaitu koordinasi, dan satu lagi tadi yang penting adalah visibility, monitoring, gitu ya. Nah, kemudian 4PL ternyata dirasa ada yang belum cukup juga, gitu. Kita lebih dari itu, atau Pak Yusa tadi menyebut beyond 4PL. Jadi ada VPL, 6PL, gitu. Mungkin ya lebih dari itu kalau diterus-teruskan. Jadi jasanya itu bisa lebih dari itu, menciptakan sistem bisa end-to-end, dari planning bahkan sampai eksekusi. Kira-kira begitu yang saya tangkap. Baik, terima kasih banyak Pak pencerahannya. Jadi clear gitu, pihak pertama siapa, 2, 3, 4. Baik, Pak Yusa, saya lanjutkan ini ke pertanyaan berikutnya. Kemudian party logistik atau party logistik ini kan kadang disebut sebagai logistik service provider gitu. Nah, logistik service apa sih Pak yang biasanya bisa disediakan oleh logistik service provider ini? Tadi Pak Yusa sudah mencontohkan tracking gitu ya. Apalagi Pak yang biasanya bisa disediakan oleh logistik service provider ini? Oke, ya. Jadi kalau ngomongin logistik service provider atau mungkin bahasa Indonesianya penyedia jasa logistik gitu ya. Sekali lagi, skopnya logistik supply chain itu kan sangat luas, tidak hanya terbatas di transportasi. Pastinya perusahaan transportasi adalah bagian dari logistik service provider. Seperti perusahaan tracking, kemudian shipping line, kemudian cargo airline, itu semuanya adalah bagian dari logistik service provider. Lebih dari itu, apa sih yang dibutuhkan dalam supply chain? Dalam suatu prosesnya. Biasanya kalau kita selesai melakukan produksi, akan ada proses storing di warehouse. Nah, warehouse sendiri itu juga salah satu usaha yang bisa dijalankan oleh logistik service provider. Misalnya, sebuah pabrik nggak punya lahan yang terlalu besar, tapi dia butuh store barang-barangnya di suatu lokasi sebelum barang-barang itu bisa di ship out misalnya untuk menunggu jadwal kapal misalnya. Nah, di situ ada perusahaan-perusahaan yang menyediakan jasa pergudangan misalnya, warehouse. Mereka bisa mulai dari jasa terima barang. Jadi ada yang pure hanya storing saja,
ada yang menyediakan layanan lebih dari sekedar storing. Mereka bisa terima barang, mereka melakukan konsolidasi dan dekonsolidasi, kemudian ada yang mereka bisa bantu pasang label di tiap-tiap box, kemudian di-scan segala macam per SKU atau disusun per destinasi misalnya. Nah, itu juga salah satu bagian dari layanan logistik yang disediakan oleh perusahaan-perusahaan logistik service provider. Kemudian si perusahaan-perusahaan warehouse ini pun servisnya beragam, bisa dari terima barang, kemudian update di sistemnya si perusahaan tersebut, si customer, kemudian mereka yang juga monitor inventorinya, mereka yang tahu kalau SKU ini harus disimpan di warehouse di stacking yang sebelah mana gitu. Nah, itu semuanya diatur oleh perusahaan logistik. Ada perusahaan-perusahaan itu namanya biasanya di market kita mengenalnya sebagai WND, Warehouse and Distribution. Ada yang nyebutnya sebagai kontrak logistik. Karena misalnya saya punya pabrik ya, pabrik saya nggak terlalu besar, tapi orderan saya cukup banyak. Daripada saya nambah ruangan khusus buat inventory produksi, lebih baik saya sewa lahan di luar, gitu misalnya. Sekaligus dengan warehouse operatornya. Jadi saya tinggal kirim barang ke sana, mereka yang atur, saya kasih kemudian nanti akan ada pihak yang berkoordinasi antara tracking untuk ekspornya misalnya dengan pihak warehouse tersebut. Nah, itu kita sebut dengan warehouse and distribution. Nah, ada perusahaan-perusahaan seperti itu. Kemudian pastinya ada perusahaan 3PL. Umumnya juga disebutnya sebagai perusahaan freight forwarding atau freight forwarder. Itu yang membantu untuk mengatur barang dari poin A ke poin B. Jadi misalnya dari pabrik di Sidoarjo sampai ke warehouse-nya customer di Hong Kong misalnya atau di Shanghai. Nah, itu skopnya freight forwarder. Dia yang membantu mencarikan kapal, dia yang membantu bisa membantu untuk trackingnya juga, dia juga bisa membantu untuk pengurusan bea cukainya, misalnya pengurusan customnya. Nah, itu bisa dilakukan oleh freight forwarding. Jadi itu kurang lebih contoh-contoh logistik service provider, Pak Dodi. Ya. Baik, Pak. Jadi saya ini baru kepikiran nih dari penjelasan Pak Yusa ini. Jadi 3PL tadi kenapa penting itu karena Pak ya, mungkin ada yang pihak kedua itu bisanya cuma ngangkut barang, tapi administrasi bea cukai nggak ngerti, ya. Terus maka perlu ada pihak lain yang ahli di situ. Hanya sampai di pelabuhan ngerti, tapi bagaimana mengeluarkan barang ke luar negeri nggak punya kemampuan itu. Maka perlu second PL yang berikutnya, gitu ya. Nah, 3PL maka mengkoordinasi itu semua sedemikian rupa barang itu bisa sampai dari pabrik ke tujuan, di mana di dalamnya itu ada peran banyak second PL yang kompetensinya beda-beda. Betul gitu Pak ya? Betul, Pak Dodi. Tepat sekali, Pak. Baik, terima kasih Pak. Makanya baru kepikiran tadi kenapa kalau proses itu selesai oleh pihak kedua, kenapa masih perlu broker gitu ya. Oh ternyata ini tadi dapat pencerahan Pak Yusa ini, ternyata kompetensinya beda-beda, maka masing-masing menjalankan perannya, maka perlu ada koordinatornya yaitu L gitu ya. Baik, terima kasih Pak Yusa lagi-lagi pencerahannya. Baik, terus begini Pak, ini kita juga sedikit cerita ini apa ya, pengalaman baru, wawasan baru lah. Ternyata ada juga itu, nggak tahu ini 3PL atau second PL ya, yang kemampuannya itu spesifik sekali Pak, yaitu mengangkut limbah Pak, mengangkut limbah industri. Dan ternyata untuk jenis limbah itu yang bisa hanya dia gitu, di Jawa Timur gitu Pak ya. Dan itu akhirnya Pak ya, akhirnya posisi tawarnya si perusahaan ini cukup besar sih. Kalau bukan saya yang ngangkut, apalagi limbah mutu sangat bahaya begitu ya. Jadi negosiasi tarif macam-macam itu akhirnya mahal gitu Pak. Jadi memang ada Pak ya, 3PL atau second PL itu yang sangat-sangat spesifik ke produk tertentu begitu Pak.
Betul, Pak Dodi. Kalau tadi misalnya dicontohkan limbah B3 gitu ya, Iya. pada umumnya limbah B3 itu untuk domestik ya. Kebetulan saya dulu pernah kerja di pabrik yang memang menghasilkan limbah B3 gitu. Memang untuk jasa, karena kenapa butuh jasa pengangkutan? Karena biasanya itu akan diolah lagi gitu. Nah, jasa pengangkutan ini kalau limbah B3 itu memang butuh izin. Yang pasti jasa pengangkutnya itu perusahaan jasa pengangkutannya itu harus punya izin dari Kementerian Lingkungan Hidup. Itu kalau untuk jasa pengangkutan limbah B3. Nah, otomatis jadinya pemainnya terbatas. Jadi nggak semua trucking company bisa mengangkut limbah B3 karena ya itu tadi untuk jadi pengangkut limbah B3 harus butuh izin khusus yang dengan syarat-syarat yang ditentukan. Karena dari sisi kita sebagai produsen limbah B3-nya pun itu banyak ketentuannya, gimana kita harus menyimpannya, terus nanti nggak boleh langsung kena tanah, harus di atas palet dan segala macam. Nah itu sudah banyak regulasinya di situ. Itu betul. Kalau kita bicara tentang 2PL di situ, Pak Dodi. Iya. Oh ya, saya teringat Pak, satu lagi tahun lalu ya. Tahun lalu kebetulan ada kajian itu terkait Pak, perhiasan emas. Nah, ternyata ada juga ya logistik service provider itu yang spesialisasinya itu ngangkut precious metal. Jadi ngangkut emas gitu, datangkan dari Singapura biasanya, turun di bandara, terus diangkut ke lokasi pabrik emas begitu. Ternyata juga hanya sedikit yang bisa melakukan itu. Itu ternyata memang Pak ya. Kadang kita nggak kepikiran gitu, tapi ada jasa-jasa yang melayani kebutuhan yang sangat-sangat spesifik gitu. Betul itu Pak. Makanya sebenarnya kalau kita mau booking gitu ya ke perusahaan-perusahaan 3PL, 2PL itu pasti akan ditanya, ini komoditinya apa? Gitu. Karena itu nanti akan menentukan si perusahaan tersebut punya license nggak, punya izin nggak untuk melakukan pengangkutan itu. Gitu. Misalnya kita import bahan peledak gitu ya, nah itu juga perusahaannya harus punya izin tertentu gitu. Karena nggak semua perusahaan punya barang-barang di kelas 1 eksplosif material gitu misalnya. Gitu. Untuk barang-barang yang memang butuh penanganan khusus gitu. Jadi memang kontraknya itu selalu long term gitu. Kalau untuk 4PL gitu, karena melihat effort yang dikeluarkan di depan, kemudian melihat value-nya yang ditawarkan juga itu tidak menguntungkan buat kedua belah pihak kalau cuman short term gitu Pak.